Ya, silakan yang mau coba-coba kerjakan. Soalnya masih gampang, masih simple dari nomor 1. Masih operasi hitung ya. Sederhana-sederhana saja. Nomor 1. Boleh yang mau coba-coba jawab untuk nomor 1. Ini dari buku yang ada di etalase nomor 3 ya, yang disematkan. Sederhana, jadi buku master TKD CPNS. Hasil dari negatif 25 kali 8 tambah negatif 9 bagi 2 kurang 7. Ini operasinya sudah ada perkalian, penjumlahan, pembagian, ada pengurangan juga. Kemudian ada tanda di dalam kurung. Jadi operasinya lengkap. Ya, jadi urutan pengerjaannya ya tergantung dari pemahamannya masing-masing ya. Kalau mengambilnya yang pertama sebaiknya yang ada di dalam kurung. Jadi dahulukan operasi yang ini sama yang ini. Ya, itu yang terlebih dahulu dikerjakan, yaitu 8 tambah negatif 9 dan 2 kurang 7. Ya, jadi boleh itu yang terlebih dahulu dikerjakan. Lalu yang lainnya ditulis seperti biasa dulu ya. Di negatif 25 dikali hasil dari 8 tambah negatif 9. Jadi 8 tambah negatif 9 sama saja 8 dikurangi 9. Seperti itu. Karena positif ketemu negatif itu tetap kurang. Negatif ya, karena berbeda ya. Jadi 8 kurang 9 sebenarnya di situ. Lalu ada 2 kurang 5 di sini. 2 kurang 5 itu 2 kurang 7, itu negatif 5. Nah, seperti ini lanjutannya. Jadi kalau mau dilanjutkan ya 8 kurang 9 negatif 1 bagi negatif 5. Ini kurungnya saya hilangkan saja. Jadi 25 kali negatif 1 bagi negatif 5. Positif, kemudian dikali negatif, kemudian dibagi negatif ya. Kalau sama hasilnya positif. Negatif kali negatif positif, positif bagi negatif ya negatif lagi. Jadi hasilnya ini negatif. 25 kali 1 25, 25 bagi 5 ya 5. Jadi akan dapat hasil akhirnya adalah negatif 5 untuk yang nomor 1 ini. Jadi masih gampang selama teliti ya, mendahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu, lalu diselesaikan dari sebelah kiri sesuai dengan yang paling kuat. Ya, di sini kali sama bagi sama kuat sebenarnya. Jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. Next, nomor 2. 16 bagi 2 tambah negatif 5 kali 2 kurang negatif 3. Nah, ini untuk soal nomor 2. Silakan yang mau coba-coba jawab, boleh dijawab untuk nomor 2-nya. Apakah jawabannya A negatif 5, B negatif 4, C 15, D 24 atau 1? Silakan boleh dicoba-coba. Apakah A, B, C, D? Mau benar mau salah, yang penting dicoba dulu dijawab. Apakah negatif 5, negatif 4, 15, 24 atau 1? Ini masih ada kurung-kurung, jadi masih bisa kita dahulukan operasinya yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Semua yang di dalam kurung. Bukan ini maksudnya ya, yang kurung maksudnya ada operasi dan ada kurungnya. Jadi kita dahulukan yang ini sama yang ini.
16 dibagi 2 itu 8. Jadi saya coba lanjut di bawah. Mas Pul menjawab katanya 1. 16 bagi 2 8 tambah negatif 5 dikali 2. Negatif 5 dikali 2, negatif kali positif, negatif 5 kali 2 10. Jadi negatif 10 kurang negatif 3. Ini ketemu tanda ya istilahnya, jadi negatif jadi tambah positif ya. Kalau ini Ford Zega menjawab C Bang. Positif ketemu negatif jadi kurang. 8 kurang 10 tambah 3. Jadi 8 kurang 10 negatif 2 tambah 3. Utang 2, uang 3, jawabannya 1. Yang E ya. Jadi kalau operasi kayak 8 kurang 10, anggap saja 8 itu uangnya, kurang 10 atau negatif 10-nya itu adalah utangnya. Ya, jadi masih ada utang 2 ya. Lalu ditambah 3, utang 2 bayar 3, jawabannya 1. Mas Ford Zega, semangat ya untuk coba yang nomor 3-nya. Nomor 3-nya negatif 20 tambah 8 kali 5 kurang 18 bagi negatif 3. Ya, ini operasi manakah yang didahulukan? Ya, kurungnya tidak ada ya, operasi di dalam kurung tidak ada di sini. Kurungnya hanya untuk pemisah negatif ya terhadap operasi. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A negatif 26, apakah B negatif 14, apakah C 14, apakah D 26 atau E 28? Silakan dicoba. Untuk soal nomor 3. Jadi ini buku yang dipakai, buku yang ada di etalase nomor 3 yang lagi disematkan sekarang ya. Yang mau coba, yang mau beli boleh silakan. Mas Hadi menjawab C, Mas Pul menjawab D. Nah, 2 versi jawaban, manakah yang tepat? Kita lihat sebentar ya. Jadi yang didahulukan itu karena ada tambah kali kurang bagi, kita dahulukan yang kali sama baginya. Jadi ini sama yang ini didahulukan ya, itu yang didahulukan terlebih dahulu dikerjakan ya. Jadi negatif 20 nya tetap 8 kali 5, anggap saja ini positif 8 dikali 5, jadinya 40 positif ya. Nah ini kurang 18 bagi negatif 3, anggap saja ini negatif 18 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif itu positif. Jadi 18 bagi 3 adalah 6. Nah ini manakah yang menuju jawabannya? Apakah Mas Hadi C atau Mas Pul D? Kita lihat manakah yang tepat. Nah di sini utangnya 20, bayarnya 40. Jadi masih ada kembaliannya 20 ditambah 6, jadi 26 ya. Di jawabannya yang D ya. Jadi simpel-simpel saja ya operasinya. Yang penting paham aturannya. Yang didahulukan itu yang ada di operasi di dalam kurung terlebih dahulu. Khusus soal ini karena tidak ada, maka kita lanjut ke urutan yang kedua, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Ini sama kuat, jadi siapa yang lebih di depan itu yang kita kerjakan. Kita dahulukan perkaliannya daripada pembagiannya karena dia di depan. Nah sebenarnya setara, kita boleh kerjakan sekaligus. Habis itu baru penjumlahan dan pengurangannya ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya boleh. Kita coba lagi nomor 4. Silakan yang mau jawab juga boleh untuk nomor 4. Hasil dari 5 tambah dalam kurung
Negatif 2 dikali 4. Silakan yang mau coba jawab. Mas Pul sudah menjawab. Yang lain boleh juga coba-coba jawab. Apakah sama jawabannya? Atau ada jawaban lainnya? Silakan dicoba. Umat lucu juga sudah menjawab. Putih Andria Dewi sudah menjawab. Sama ya jawabannya. Oke. Kita bahas saja langsung. Jadi ini ada kurung. Kenapa kurungnya bentuk begini ya? Karena di dalam sudah ada kurung. Jadi biasanya kalau sudah ada kurung begini, kurung selanjutnya adalah kurung bentuk begini. Mbak Sarianti sudah menjawab. Sama ya jawabannya semua. Jadi 5 tambah ini negatif dikali positif. Ini negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif berapa? 2 kali 4 8. Jadi ini Mbak Bionik juga sudah menjawab B. Positif ketemu negatif jadi negatif atau pengurangan ya. 5 kurang 8 negatif 3. Jadi semuanya benar ya, menjawab B. Negatif 3. Mantap. Next kita lanjut ke nomor 5. Ini sudah dalam bentuk soal cerita. Saya tuliskan pilihannya di sini. Yang terpotong 161 dan 173. Oke, silakan yang mau coba-coba jawab boleh pakai kalkulator kalau masih takut-takut salah, atau lagi di luar tidak bawa kertas cakaran, boleh dipakaikan kalkulator. Yang penting paham maksud soalnya. Untuk nomor 5, dalam kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi skor 4. Salah negatif 2 dan tidak jawab negatif 1. Dari 50 soal, Budi menjawab 39 benar dan salah 4. Skor yang diperoleh Budi adalah. Oke, silakan yang mau coba-coba. Sebagai clue-nya ya, saya tuliskan clue-nya. Yang pertama, cari dulu berapa benar, berapa salah. Terus berapa yang tidak dijawab. Karena itu yang akan kita kalikan. Ya, jadi kita misalkan ya. Ini kan 50 soal. Jadi yang benarnya ada 39. Jadi kita pisahkan. Yang benarnya ada 39. Yang salahnya 4. Nah, berarti ada yang tidak dijawab. Tidak jawab itu ada berapa nomor? Karena jumlahnya kan harus Mas Pul sudah menjawab B. Jumlahnya harus 50 ya. Jadi 39 ditambah 4 baru 43. Jadi ada 7 lagi ya, supaya totalnya adalah 50. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kita kalikan skor setiap soalnya. Kalau benar kan dikali 4. Kalau salah dikali negatif 2. Kalau tidak jawab dikali negatif 1. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi kita sisa kalikan saja ya masing-masing. 39 dikali 4. Jadi 120 tambah 36. 156. Lalu 4 kali negatif 2, negatif 8. Positif kali negatif, negatif 7 kali negatif 1, negatif 7. Ini di total 156 dikurangi 8 itu 148 dikurangi 7 jadi 141 ya. 141. Jadi jawabannya yang C harusnya ya. 141. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kuncinya pahami soal. Lihat berapa benar, berapa salah, kemudian yang belum jawab berapa ya, sehingga kita sisa kurangkan operasi akhirnya. Oke, silakan yang mau
ditanyakan boleh. Untuk soal nomor 5 masih gampang, mudah-mudahan. Ini subtesnya adalah operasi hitung ya. Operasi hitung yang sederhana-sederhana. Next, lanjut ke masih soal cerita. Diberikan dua bilangan bulat berbeda yang jumlahnya 48. Bilangan yang lebih besar dibagi yang kecil, maka hasil baginya 4, sisanya 3. Selisih kedua bilangan tersebut adalah. Ya, jadi ini seperti apa penyelesaiannya kira-kira. Jadi kita tidak tahu bilangannya apa, anggap saja bilangannya A dan B. Ya, katanya kalau dijumlahkan A tambah B, maka hasilnya 48. Jadi kalau ditambahkan hasilnya 48. Apabila dibagi, misalnya A yang lebih besar, A dibagi B, maka nanti hasilnya adalah 4. Tapi ada sisanya 3. Jadi 4, 3 per B, begitu ya. Jadi kita tidak tahu B-nya berapa. 4, 3 per B. Ya, hasil baginya. Ya, jadi sisa kita cari nanti B kurang A-nya berapa. Boleh spill etalase 3 Bang. Ini etalase 3 sekarang yang lagi dikerjakan. Soalnya etalase 3 ada 2 buku ya di etalase 3 itu. Yang ini diktat satu buku pertamanya, terus buku keduanya ini satu paketan nih. Jadi yang lagi dibahas yang buku yang lebih tebal ini di halaman 214. Jadi ini materinya ada, contoh soalnya ada ya, agak terinci. Dan daftar isinya juga sudah sesuai dengan kisi-kisi soal. Jadi kita sisa menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut kerjanya, nanti dicarinya A kurang B. Ya. Kalau dibagi sisa 4, hasilnya 4, sisanya 3. Maksudnya apa ya sebenarnya? Misalnya 48 itu kita ambil contohnya 30 tambah 18. Nah, tapi kalau 30 tambah 18 memang 48, tapi 30 bagi 18 itu hanya 1 jawabannya. Ya, jadi masih belum pas. Misalnya lagi 40 dengan 8. Nah, 40 bagi 8 itu sudah 5. Ya, ini kan hasil baginya 4. Ya, jadi kita etalase 3 dapat 2 buku ya. 2 buku. Jadi murah juga ya, lumayan. Terus kalau mau 39 bagi berapa? 39 bagi 9 ya. 39 bagi 9. Nah, itu bisa dapat 4 sih. Itu sih kayaknya jawabannya ya. Itu tebak-tebak saja. Kalau kita ambil 39 tambah 9 kan 48. Kalau 39 bagi 9, ya ini 4 kali 9 36, selisihnya 3. Jadi hasil baginya 4, sisanya 3. Nah, jadi ini sudah jawabannya 39 dan 9. Selisihnya 39 dan 9 itu selisihnya mau CO nih Bang. Oh ya, silakan di CO. Tidak rugi kok, ini banyak latihan soalnya, tebal juga bukunya. Ya, yang penting dipelajari. Kalau merasa kesulitan nanti boleh gabung di live, tanyakan di halaman berapa ya. Nanti kita sama-sama belajar. Jadi jawabannya ini 30. Nah, kalau pakai cara biasa, ini cara tebak-tebak tadi ya. Tebak-tebak berhadiah. Kebetulan langsung dapat. Kalau mau pakai cara biasa, otomatis ini harus kita kerjakan. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. B kali 4 tambah 3. Jadi B kali 4, 4B tambah 3 per B. Jadi jatuhnya ini jadi persamaan linear 2 variabel ya, SPLDV.
Ini B-nya mati. Jadi A sama dengan 4B tambah 3. A kurang 4B sama dengan 3. Ada cara cepat sih. Ya, jadi bisa juga kalau ada cara cepat. Kalau tadi saya sih tebaknya ya, mempersempit area tebakan. Ya, jadi tadi cobanya misalnya 30 sama 18. Itu kan hasilnya masih 1 koma. Nah, 30 tambah 18 kan 48. Udah masuk belum, Bang? Iya. Udah. Udah ya. Saya cek dulu. Kayaknya udah ya. Nanti TikTok konfirmasinya aman. Nah, ini kalau cara panjangnya ya, diubah bentuknya persamaannya jadi ini kan 2 persamaan, nanti mau dieliminasi. Ya, jadi antara yang atas sama yang bawah mau dieliminasi. Ini kita kurangkan saja supaya ininya A-nya mati. Ini nanti negatif 4 kurang 1B, jadi negatif 5. Sementara 3 kurang 48 itu negatif 45. Sehingga B-nya adalah 9. Nah, setelah dapat B-nya 9, masukkan kembali ke atas. Apa yang ditambah 9 dapat 48. Jadi apa yang ditambah 9 dapat 48. Jadi A-nya 48 kurang 9. Nanti A-nya adalah 39. Sehingga A kurang B-nya adalah 39 kurang 9 sama dengan 30. Cuma lebih panjang sih ya. Kalau pilihan ganda sih enak ya. Pilihan ganda bisa kita tebak-tebak mungkin. Oke, lanjut ke nomor 7. Ini nomor 7 operasi campuran, ada persen, ada pecahan campuran, ada desimal. Ya, hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Oke, silakan dicoba untuk soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, ini boleh cara kerjanya ubah semua ke pecahan biasa, kayaknya lebih enak kerjanya. Tergantung kebutuhannya. Cuma kalau ada perkalian atau pembagian, kemudian ada bentuk pecahan campuran ya, memang bagusnya diubahnya ke pecahan biasa. Jadi kayak di sini kan didahulukan yang dikerja yang ini. Jadi ini bisa jadi 175% per 100 tambah, ini ubah ke pecahan biasa nih, dikali dan ditambah 5 kali 2 10, 10 tambah 1 11 kali, nah ini 1,25 jadi 125 per 100. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti dia per 20, jadi per 100. Nah, ini bisa dikerjakan. Boleh disederhanakan dulu sih. Kayak 125 per 100 ini kan sama-sama bisa bagi 25. Kalau sama-sama dibagi 25, ya jadi nanti lebih sederhana. Jadinya 5/4 ya. Nah, 5/4 kayak gini. 125 bagi 25 kan 5, 100 bagi 25 kan 4. Habis itu bisa dicoret atas bawah lagi. Tadi atas bawah sudah dicoret sama-sama bagi 25. Ini kita bagi 5. Nah, bagi 5 1 1. Sehingga tersisa 175 per 100 ditambah 11 per 4. Ya, jadi sebenarnya ini boleh disederhanakan juga ya supaya lebih gampang. 175 sama 100-nya kita bagi 25 juga. Nanti dapatnya
175 bagi 25 itu 7. Jadi 7 per 100 bagi 25 4. Jadi 7 per 4. Ya, sehingga ini bisa langsung dijumlahkan. 7 per 4 tambah 11 per 4 jadi 18 per 4. Nah, ini jawabannya 18 per 4. Lalu yang mana yang dipilihannya ya? Kita ubah ke pecahan campuran. 18 dibagi 4 itu 4. 4 kali 4 16, sisa 2. 2 per 4. Disederhanakan lagi jadi 4 1 per 2. Ya, jadi jawabannya 4 1 per 2 atau yang C. Ya, jadi kalau di pecahan yang kita perlu ketahui keterampilan untuk melakukan operasi-operasi dalam pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian mengubah bentuk-bentuk pecahan. Tadi persen diubah ke pecahan biasa jadi per 100 misalnya ya. Lalu 2/5 diubah ke pecahan biasa jadi 11/5. 1,25 jadi 125 per 100. Ya, nanti sederhanakan, lalu akan dapat jawabannya. Oke. Ini bukunya ada di etalase nomor 3 ya. Jadi dapat 2 buku nih. Yang kita lagi bahas yang nomor yang buku pertama halaman 215 ya sekarang. Nomor 8. Nomor 8 sama seperti nomor 7 ya. Jadi ini ada operasi penjumlahan, perkalian, kemudian ada pengurangan dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini karena ada kali ya, dahulukan yang kali di sini ya. Dahulukan yang kali untuk dikerjakan. Ya, karena pilihannya seperti ini mungkin ubah ke pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Lebih gampangnya. Atau terserah yang dirasa nyamannya boleh. Kalau ini diubah ke pecahan biasa, 3 kali 3 tambah 1, 9 tambah 1, 11 per 3. Kemudian ditambah 2/5, 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. 11 per 5. Kali 50% itu 50 per 100. Kurang 1,8 itu 18 per 10. Satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Nah, ini sudah bisa dicoret-coret ya. Ini 0 dengan 0 bisa mati, kemudian ini 11 ya. Kemudian 5 dengan 5 boleh mati lah. 5 bagi 5, 5 bagi 5, 1. Jadi 11 per 3 tambah, ini sudah dioperasikan. 11 kali 1, 11 per 10. 11 per 10. Ya, karena sudah mati nolnya 1, habis itu bagi 5. Bagi 5 bagi 5. Jadi ini sisa 1, 11 kali 1, 11, 1 kali 10, 10. Kurang 18 per 10. Ini sebenarnya boleh disederhanakan. Boleh disederhanakan, cuma tidak apa-apa karena nanti kita mau kerjakan ini satu kali ya. Mau dioperasikan satu kali penjumlahan sama pengurangannya. Oke, kira-kira ini bentuk perubahan awalnya. Sisa kita lanjutkan pengerjaannya. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan kita cari KPK-nya. Kelipatan 3 dan 10 ya, anggap saja boleh juga dikali langsung aja ya, jadi 30 ya. KPK-nya 30. 30 bagi 3 10. 10 kali 11 jadi 110. Tambah 30 bagi 10 3. 3 kali 11 33. Kurang 30 bagi 10 3. 3 kali 18 54. Ya, jadi sisa ini yang dikerjakan 110 tambah 33 jadi 143.
3 dikurangi 54 ya. 13 kurang, ini dipinjam, 13 kurang 9, 9 simpan, 13 kurang 5, 8. Jadi 89 per 30. Nah, berapakah 89 dibagi 30? Ini yang bisa 60 ya, 60 bagi 30. 60 bagi 30 2, sisa 19 per 30. Sisa 29, sorry. Karena 60 yang terpakai ya. Jadi jawabannya yang C. Boleh request akar pangkat, Kak? Akar pangkat yang model ini ya. Model akar-akaran nanti ada ya. Yang model gimana? Tunggu. Yang model gini apa yang pangkat 2 saja yang simple? Model hitung cepat akar. Oh iya, sebentar ya. Habis ini. Ini 10 nomor sih yang dasarnya. Kita masuk nomor 9. Nomor 9, hasil dari 50% kurang 0,05 kali 1/5 tambah 3/4. Ya, jadi kalau bisa kerja model-model seperti ini harusnya sudah aman ya, karena ini sudah ada campuran, pecahan. Ya, jadi model-modelnya ya seperti itu saja. Nah, kita coba, ini pilihannya 335 per 50, 343 per 50 ya, jadi campuran semua pilihannya. Nah, ini yang kita kerjakan yang ini dulu harusnya. Nah, cuma kita ubah semua bentuknya saja. Yang 50 per 100 kita ubah jadi 50%. Yang 50% jadi 50 per 100. Nah, 0,05 ini dua angka di belakang koma. Jadi 5 per 100 kali 1/5 tambah 3/4, 3/1/4 ubah 4 kali 3 12, 12 tambah 1 13. 13/4. Nah, ini sisa dikerjakan. Kalinya dulu ya. Kalinya dulu boleh sederhanakan yang di sini 5 sama 5 coret. Jadi tersisa 50 per 100 dikurangi 1 per 100. Atas kali atas, bawah kali bawah. Tambah 13/4 kita ubah saja ke per 100. Karena semuanya di depan sudah per 100 nih. Nah, supaya simpel ya. Supaya simpel pengerjaannya. Nah, 13/4 jadi per 100. 4-nya supaya jadi 100 kali 25. Ini juga kali 25 di atas. Sama-sama kali 25. Jadi 13 kali 25 berapa tuh? Nah, kalau dicakar 25 kali 13. 2 6 5 11 15 325 ya. Jadi 325. Nah, ini sisa diselesaikan. 50 kurang 1 ditambah 325. Jadi harusnya ini 374. 374 per 100. Nah, ini kita selesaikan. 374 per 100 itu berarti hasilnya kalau dibagi 3, karena 3 kali 100 300. Sisa 74 per 100. Nah, 74-nya kita sederhanakan dengan 100-nya ya, sama-sama bagi 2. Jadinya ini cakaran tadi ya. Jadinya 3 kemudian 37 per 50. Jadi jawabannya 337 per 50 itu pilihannya E. 337 per 50. Ya, jadi mengalir apa adanya saja ya pengerjaannya. Lanjut nomor terakhir, nomor 10. Nah, ini nomor 10. Sebentar, habis ini kita masuk di hitung cepat akar ya. Kita cari sebentar. Sesuai dengan request dari BB Shop.
Nomor 10. Ini ada pembahasannya juga ya, bagus pembahasannya. Jadi buku ini boleh sih untuk belajar sendiri kalau bisa paham ya, karena pembahasannya cukup detail. Ya, tiap 10 nomor, satu bab ya ada pembahasan. Cukup tebal juga bukunya. Oke. Nomor 10. Nah, ini ada dalam kurung ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. 0,5 kali 3,6. Ini kalau diubah ke pecahan biasa 5/10 kali 36 per 10. Karena satu angka di belakang koma, berarti munculnya per 10. Bagi 1/4. Ada dalam kurungnya ya. Tambah. Nah, ini dalam kurungnya juga kita ubah ke pecahan biasa. 6 kali 1 tambah 5. Jadi 11 per 6. Ya, 6 kali 1 6, 6 tambah 5 11. 11 per 6 tambah 2 per 3. Nah, ini kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Coret saja mungkin supaya lebih simpel. 5 dengan 10 kan 1/2. Sama-sama bagi 5. Kemudian 2 dengan 36 sama-sama bagi 2, jadi 18. 2 bagi 2 habis, 36 bagi 2 18, jadi 18/10. Ini sebenarnya masih bisa ya, 18/10, cuma kita lihat pilihannya ada yang per 10, jadi biar dulu. Bagi 1/4, berarti kali 4/1. Bagi berubah jadi kali, 1/4 jadi 4/1. Tambah. Nah, yang di sini penyebutnya belum sama, kita samakan jadi penyebut 6. 6 bagi 6, 1 kali 11 11, 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4. Jadi 18 kali 4 72 ya. 72/10 tambah 15/6. 15/6 sebenarnya boleh disederhanakan lagi ya, jadi sama-sama bagi 3, jadi 5/2. 5/2. Sementara ini sebenarnya bisa juga disederhanakan, tapi tidak apa-apa, karena pilihannya ada per 10, kita biarkan saja. Ini yang jadi per 10 kali 5 kali 5 jadi 25 per 10. Selanjutnya sisa dijumlahkan. Jadi 97/10 alias 97/10. Jawabannya yang D. Ya, jadi untuk subtes awal ini hanya hitungan sederhana akar dan pangkat. Bilangan bulat dan pecahan. Dan pembahasannya di buku ini juga sebenarnya cukup bagus ya. Dijelaskan rinci dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Pembahasannya bagus ini, mudah dipahami. Jadi yang mau SS dong Kak, yang mana? Yang nomor 10 ya. Ini aku kasih SS. Silakan. Nomor 10-nya di SS. Pembahasannya juga bagus sih sebenarnya, boleh langsung di check out saja bukunya untuk dipelajari karena model pembahasannya juga cukup bagus. Sudah ya, 5 4 3 2 1. Oke. Ini contoh pembahasannya ya, cukup bagus ini. Pembahasannya detail ya. Oke, tadi subtes hitungan sudah. Ada perbandingan. Nah, ini tadi ada yang mintanya bukan perbandingan, akar ya. Akar kita buka di daftar isinya. Adakah akar-akar? Supaya kita latihan di akar-akar.
harusnya masuk di ringkasan karakter penalaran usahakan operasi hitung bilangan. Berarti di sini di buku yang satu kali ya akar-akarnya. Nah, kita coba bongkar buku yang satunya. Ini kan buku yang ada 2 buku ya di etalase 3 ini. Yang besar sama yang kecil. Yang kecilnya kita buka dulu. Kita lihat masih segel ini ya. Saya belum buka sama sekali. Jadi ini pertama. Kita buka. Kita cari daftar isinya dulu ya. Ini ada tryoutnya juga nih kalau mau. Oh, ini sistemnya simulasi ya. Simulasi. Pembahasannya ada ndak? Oh, ada kunci jawaban sama pembahasan ya. Oke. Bukunya bagus ini. Pola-pola. Mana tadi yang ada akar-akar? Yang ada akar-akarnya kayaknya di sini tidak ada yang spesifik ya. Cuma dia per simulasi ya, simulasinya. Jadi kita cobalah cari dulu. Bentar, saya naikin kameranya. Oke, sabar ya. Wih, bagus ini, lengkap. Ini kayak simulasi, kita bisa hitung sendiri buat latihan ya, mengukur kemampuan sendiri. Latihan soal ya, yang ada akar-akarnya di sini tidak ada ya. Nanti kita cek di buku yang lain. Oh, ada nih kayaknya satu nomor di nomor di nomor oh ini nomor 33 ada akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 2740. Ini yang nanya tadi, masih ada nggak BB Shop-nya di live? BB Shop udah nggak ada kayaknya orangnya. BB Shop ini model akarnya ya. Oh, masih. Oke, BB Shop, you try this one, nomor 33. Coba sendiri dulu. Habis itu aku jelasin jawabannya. Nomor 33. Yang gini kan yang dimaksud. Akar pangkat 3 dari 2740 tambah negatif 2 pangkat 2. Ya, jadi sistem untuk akar pangkat 3 yang di belakang ini, nah, dicoba dulu deh sambil dijelasin nih. Kalau akar pangkat 3 sebenarnya cukup simpel. Yang penting hafal atau kuasai 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 ya.
Jadi usahakan tahu dulu itu. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1, 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Ya, ini diusahakan dihafal nih. 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. Kemudian 9 pangkat 3, 729. Nah, kalau menguasai ini niscaya untuk soal-soal seperti ini gampang, bisa dapat lah. Karena ini ada kode-kodenya ya. Kalau ekor 1, ya dia berasal dari 1 pangkat 3. B bukan K. Oke, bentar kita lihat. Kalau ekor 4, ekornya juga 4. Ekor 5, ekor 5. Ekor 6, 6. Ekor 3, kalau ekor 3 pasangannya 7. 7 pasangannya 3. 2 pasangannya 8. 8 pasangannya 2. 9 pasangannya 9. Jadi yang berbeda hanya di 2 ini ya. 2 pasangannya 8. 8 pasangannya 2. 7 pasangan 3. Ekornya 3 pasangan 7. Yang lain ekornya sama. Jadi kayak untuk kerja nomor 33 sebenarnya bisa lah. Ya, jadi misalnya yang di sini dulu yang kita kerjakan ya. Min 2 pangkat 4. 2, 7, 40. Itu hasilnya adalah negatif 4. Ya, jadi hati-hati kalau pangkat 2-nya di luar. Kalau pangkat 2-nya di luar berarti minus 2 kali minus 2. Hasilnya positif 4. Tapi kalau 2-nya di dalam kurung, maka hanya 2 yang di pangkat 2. Negatifnya nanti belakangan. Jadi 2 pangkat 2, 4 baru ditaruh negatif. Jadi ini adalah akar pangkat 3 dari 2736. 2736. Ya, potong 3 dari belakang. Nah, ini sudah gampang. Sisa lihat ekornya. Ekor 6. Kalau ekor 6, maka hasilnya yang 6 juga. Jadi kemungkinannya apakah 16 apa 26 gitu. Nah, jadi kalau dipotong 2 dari depan, 2 itu yang mendekati adalah yang mana di antara 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 yang mendekati 2. Ya, jadi hanya 1 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 1 pangkat 3 ya, mendekati 2. Nah, ekornya adalah 6, maka di sini juga 6. Begitu. Jadi jawabannya seharusnya yang 16, yang C harusnya. Nah, kita uji coba. 16 kali 16, 1, 12, 36, 256. 256 kita kali 16. 25, 150, 156, 36, 6, 9, kemudian 10. Iya ya, kelebihan ya. Tidak pas ya jawabannya. Malah kelebihan. Tapi kita lihat dulu. 2000. 21 kali 5 25. 25 kali 6 150. 156. 6 kali 6 36. 6 9 10 4096 ya. Kejauhan ya. Nah, tapi secara logika ya memang harusnya jawabannya ekor 6 ya. Kalau misalnya jawaban A ya. Misalnya A, berarti 12 kali 12 kali 12, ekornya dikalikan 2 kali 2 kali 2, nanti ekornya 8, sedangkan ekornya di sini adalah ekor 6. Ya, seperti itu. Jadi seharusnya yang paling masuk akal yang C. Yang C apa yang E, begitu. 26 2736 ya. Min 2 kuadrat kok min 4, bukan ditambah 4 Kak.
Di sini ya saya jelaskan kembali kenapa tidak ditambah 4 ya. Jadi bedakan kalau bentuknya gini sama yang bentuknya gini. Nah, hati-hati ya. Kalau min 2 pangkat 2 itu artinya min 2 kali min 2. Jadi positif 4. Makanya ditambah 4. Tapi kalau 2-nya di dalam, ini sama saja. Yang di pangkat 2 hanya yang 2-nya dulu. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi min 4. Jadi beda hasilnya ya. Begitu. Ya. Tapi kita cocokkan dengan kunci jawabannya ya. Ini harusnya sih ekor 6 ya. Ekor 6 jawabannya. Cuma kita lihat kuncinya nomor 33. Oh iya. Kalau di nomor 33 dia malah tambah ya. Berarti soalnya yang salah tulis. Kalau mau tambah, 2-nya harus di luar. Jadi min 2 pangkat 2. Seperti ini. Jadi 2774 seharusnya. Ya, seharusnya seperti itu. Penulisannya yang salah berarti ya. Harusnya min 2 terus dikurung, 2-nya ditaruh di luar. Akar 2744. Nah, kalau akar 2744, ya memang berarti jawabannya yang 14. Ekor 4, seperti yang rumus tadi, yang ini. Kalau ekor 4, maka di sini juga 4. Begitu. Mau SS yang tadi dong. Oke. Yang ini ya. Jadi sebaiknya soalnya saya kasih perbaikan ya supaya sama. Kalau nggak ada kurungnya, misalnya min 2 pangkat 2. Iya, tetap min 4. Kalau soalnya min 2 pangkat 2 tetap min 4. Karena gunanya kurung untuk menandai bahwa yang di dalam kurung itu kena pangkat 2 begitu ya. Ya sih. Jadi ini memang tidak ada jawabannya kalau dia bentuk soalnya gini. Cuma yang paling mendekati memang 2 ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita cari satu soal lagi ya. Yang seperti ini yang ada akarnya biar lebih jelas. Udah di SS KYR. Udah ya. 5 4 3 2 1. Iya. Kalau mau jawabannya benar, 2-nya harus di luar ya. 2-nya pangkat 2-nya harus di luar. Supaya ada jawaban. Oke, kita cari lagi soal yang ada akarnya. Sabar, ditunggu ya. Ini requestan dari Baby Shop. Baby Shop. Nah, ini ada soal akar-akar yang menarik nih Baby Shop. Gimana cara kerjanya? Di dalam akar ada akar. Atau yang 12 dulu. Atau yang 12 dulu deh. Yang 32 dulu deh. Saya zoom sedikit. Nah. Nilai X pada persamaan akar 5 tambah akar pangkat 3 dari X. Nah gitu udah pusing duluan. Simpel kok ini. Bisa kok. Akar berapa sih yang hasilnya 3? Kuncinya di situ sebenarnya. Akar berapa yang hasilnya 3? Akar berapa yang hasilnya 3? Setelah itu jadi gampang pengerjaannya. Nih, coba ditebak dulu deh.
nggak apa-apa, dipikir-pikir, dicoba-coba